Bab 1318. Ayo bertarung. Sungai Huangquan. Ini adalah pertama kalinya Mileye melihat Sungai Huangquan, dan harus dikatakan, dia sedikit terkejut. Air sungainya seperti merkuri, berkilauan, dan sekilas terlihat seperti Bima Sakti. Saat ini, suara Adelina Ye tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Air suci Huangquan seharusnya berada di dasar Sungai Huangquan, tetapi kamu harus siap mental. Mileye sedikit bingung, apa maksudmu? Adelina Ye berkata, lihat air Sungai Huangquan ini. Air ini akan merusak tubuh fisik, aku tidak yakin apakah tubuh fisikmu dapat menahannya. Mileye memandang Sungai Huangquan, dan berkata dengan senyum ringan, kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Setelah selesai berbicara, dia hendak berjalan menuju Sungai Huangquan. Pada saat ini, aura yang kuat tiba-tiba menyapu Sungai Huangquan. Ekspresi Mileye membeku, aura yang sangat kuat. Sepertinya ada juga Supermaster yang menjaga di sini. Adelina Ye berkata dengan suara berat, yang tadi, setidaknya sudah mencapai puncak alam kebenaran Taoisme. Mileye mengangguk, dunia bawah ini memang tidak sederhana. Dari sudut pandang saat ini, kekuatan dunia atas pasti tidak sebaik dunia bawah. Setelah memastikan bahwa kekuatan misterius telah pergi, Mileye berjalan menyusuri Sungai Huangquan. Namun, ketika dia keluar dari sungai, alisnya mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia menarik kembali kaki kanannya. Nyeri. Melangkah dengan kaki ini seperti ditusuk oleh ribuan jarum, rasa sakitnya sangat menyakitkan. Mileye sedikit terkejut, tubuh fisiknya sekarang sulit untuk disakiti bahkan untuk alam escape, tetapi dia tidak dapat menghentikan Sungai Huangquan. Agak sulit. Adelina Ye berkata, air suci Huangquan jauh di dasar sungai di tengah Sungai Huangquan, tetapi sekarang, kamu tidak dapat memaksanya masuk dengan jiwa pedang atau kekuatan lain, kamu hanya bisa masuk perlahan, dan tubuh fisikmu. Mileye menyeringai, tidak apa-apa, aku bisa menahannya. Setelah berbicara, dia berjalan menyusuri Sungai Huangquan. Baru saja memasuki Sungai Huangquan, Mileye tidak bisa menahan nafas, ini terlalu menyakitkan. Sungai Huangquan ini tidak dapat menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi tubuh fisiknya tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan korosif dari Sungai Huangquan ini. Dia tidak akan mati, tapi akan merasa sangat menderita. Hidup tidak lebih baik daripada mati. Mileye mengepalkan tangannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan. Dengan begitu, Mileye berjalan perlahan menuju kejauhan. Ketika seluruh tubuhnya benar-benar memasuki Sungai Huangquan, dia benar-benar menyadari apa artinya kesakitan. Jenis rasa sakit korosif yang berasal dari tubuhnya benar-benar tak tertahankan bagi manusia. Yang paling penting adalah dia tidak dapat merangsang kekuatan untuk menahan korosif ini sekarang. Jika tidak, dengan kekuatannya, dia dapat sepenuhnya memblokir air suci Huangquan dengan jiwa pedangnya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Jika dia buru-buru melepaskan jiwa pedang sekarang, itu akan menjadi kematiannya sendiri. Mileye mengepalkan tangannya, dan perlahan mempercepat langkahnya. Di menara penjara alam, Adelina Ye hanya menonton. Pada saat ini, Mileye di depannya memberinya perasaan yang aneh. Pria di depannya biasanya bercanda dan terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menyadari bahwa pria ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan. Dengan pikiran yang teguh, dia dapat menanggung apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Dia bisa merasakan rasa sakit yang diderita Mileye saat ini, dan rasa sakit ini jelas lebih baik daripada Ling Qi. Dan orang ini mampu menahannya. Setelah sekian lama, Adelina Ye menghela nafas dengan suara rendah.
Di Sungai Huangquan, Mileye berjalan perlahan menuju kedalaman Sungai Huangquan, dan ketika dia berjalan sekitar setengah jam, dia tiba-tiba menyadari bahwa tidak hanya tubuh fisik yang dirusak, bahkan jiwa pun dirusak. Baik jiwa maupun tubuh fisik rusak. Dan ketika jiwa mulai terkorosi, wajah Mileye tiba-tiba berubah. Tubuh fisiknya terkorosi, dan dia masih bisa menanggungnya, tetapi dia sedikit panik ketika jiwanya terkorosi. Jiwa rusak dan rasa sakit dalam kegelapan setidaknya 10 kali lebih menyakitkan daripada di tubuh fisik. Mileye berhenti di tempat. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kembalilah." Mileye menarik napas dalam-dalam, dan dia menyeringai, "Aku sudah datang ke sini, bagaimana aku bisa menyerah di tengah jalan?" Dengan mengatakan itu, dia melanjutkan. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya, setiap langkah yang dia ambil sangat sulit, satu langkah seperti 1000 beban, dan sulit untuk jatuh. Sungguh sangat menyakitkan. Jiwa dan tubuh fisik telah rusak, dan ia belum dapat menggunakan kekuatannya untuk melawan kekuatan perusak tersebut. Di sungai ini, fluktuasi kekuatan sekecil apapun akan membuatnya menjadi bencana selamanya. Mileye mengertakkan gigi, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju kedalaman Sungai Huangquan, tapi sekarang, kesadarannya sudah mulai sedikit kabur. Dan setiap kali kesadarannya akan kabur, dia akan menggigit ujung lidahnya dengan keras, dan rasa sakit yang parah ini akan membuatnya sedikit lebih terjaga. Di menara penjara alam, Adelina Ye berkata dengan lembut, "Apakah itu layak?" Mileye tidak menjawab Adelina Ye, dia hanya ingin pergi ke kedalaman Sungai Huangquan dengan cepat sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, wajahnya sangat pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar seperti kejang, tetapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia sampai pada akhir. Tidak jauh di depannya, ada teknik formasi abjad kuno yang sangat besar, dan di tengah teknik formasi abjad kuno itu, ada botol hijau kecil, dan di dalam botol, ada cairan abu-abu tua. Mileye dengan gemetar berkata, "Adelina, apakah itu air suci Huangquan?" Setelah hening sejenak, Adelina Ye berkata, "Cairannya berwarna abu-abu tua, melambangkan jiwa dan kematian. Ini adalah air suci Huangquan." Mileye hendak mengambil, tapi dia berhenti dengan cepat seolah memikirkan sesuatu. Teknik formasi. Di dasar Sungai Huangquan, ada teknik formasi yang kuat. Selain teknik formasi, ia juga merasakan aura yang kuat. Masih ada master yang kuat menjaga di bawah. Oh sial. Dunia bawah ini memiliki begitu banyak master untuk melindungi air suci Huangquan ini. Mileye mencoba menenangkan dirinya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, "Adelina, dapatkah kamu merasakan di mana master itu berada?" Adelina Ye berkata, "Jaraknya 100 kaki di sebelah kanan." Mileye melihat ke kanan, 100 kaki jauhnya, tidak ada apa-apa di sana. Adelina Ye berkata, "Pihak lain bersembunyi di kegelapan." Mileye terdiam. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jika dia menyentuh air suci Huangquan ini, dia pasti akan langsung ketahuan. Untuk sesaat, Mileye terdiam. Adelina Ye juga diam. Sekarang Mileye dalam dilema. Jika dia ingin mengambil air suci Huangquan, dia pasti akan membuat para master di sini waspada. Jika pergi, perjuangan Mileye akan menjadi sia-sia. Sungguh tidak mudah baginya untuk datang ke sini. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Kamu harus membuat keputusan." Mileye memandangi air suci Huangquan, dia terdiam lama, lalu berkata, "Adelina, bisakah kamu membiarkanku menghindari formasi abjad kuno ini?" Adelina Ye terdiam. Mileye tersenyum kecut,
aku sangat tidak mau pergi sekarang. Adelina Ye berkata, beri aku waktu. Mile Ye mengangguk, dan dia melihat mata air suci Huang Kuan di kejauhan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Sekitar 1/4 jam kemudian, Adelina Ye tiba-tiba berkata, ini adalah formasi jimat dewa kuno, yang khusus digunakan untuk pemenjaraan. Jika kamu mengganggu formasi ini, kamu akan langsung dipenjara dalam formasi. Namun, formasi ini tidak akan aktif. Oleh karena itu, kamu hanya memiliki satu pilihan nanti, yaitu melarikan diri segera setelah mengambil air suci Huang Kuan. Tetapi dengan cara ini, Master di sini akan waspada. Di titik ini, jika kamu tidak memiliki tindakan balasan, kamu tidak akan dapat mengambil air suci Huang Kuan. Mile Ye mengangguk, aku mengerti. Setelah selesai berbicara, dia perlahan menutup matanya. Kak, bolehkah aku menggunakan ruang hampa dan aturan Tao? Aturan Tao. Dia tidak melupakan aturan Tao ini di menara. Aturan Tao ini bukanlah fas, mereka hanya tidak memiliki waktu yang tepat untuk menggunakannya. Perlu disebutkan bahwa kartu terbesarnya bukanlah seni bela diri kitab Taoisme, tetapi menara penjara alam. Tubuhnya saat ini mampu menahan sebagian besar kekuatan menara penjara alam. Setelah beberapa saat, suara kakak tertua tiba-tiba terdengar di kepala Mile Ye. Meskipun ruang hampa di sini diberkati oleh teknik formasi, itu tidak diberkati oleh aturan hukum. Jadi, kamu dapat menggunakan ruang hampa aturan Tao untuk secara paksa menghapus dirimu dan air suci Huang Kuan. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa ada banyak master di sini, dan aku takut ada master yang secara paksa memblokir ruang hampa. Sekali master itu bergerak, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari dunia bawah. Mile Ye mengangguk, aku mengerti. Setelah berbicara, dia berjalan perlahan ke arah botol kecil berwarna hijau, yang berisi setidaknya 20 tetes air suci Huang Kuan. 20 tetes. Ini adalah benda suci yang terakumulasi selama bertahun-tahun di dunia bawah. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, aku tahu, kamu tidak melakukan hal-hal yang tidak kamu yakini, kartu apa yang kamu miliki. Setelah hening sejenak, Mile Ye tersenyum dan berkata, kartu apa yang aku miliki? Itu hanya nyali murni. Setelah selesai berbicara, ruang hampa aturan Tao di antara alisnya tiba-tiba memadat, dan saat ruang hampa aturan Tao muncul, raungan kemarahan tiba-tiba datang dari sungai Huang Kuan bergema di kedalaman, sombong. Saat suara itu jatuh, aura yang kuat bergetar hebat dari kedalaman sungai Huang Kuan, dan dalam sekejap, seluruh sungai Huang Kuan bergetar hebat. Dan pada saat ini, Mile Ye dan sebotol air suci Huang Kuan langsung menghilang. Ruang hampa bergerak. Saat Mile Ye menghilang, seorang lelaki tua yang memegang tongkat tiba-tiba muncul di posisi Mile Ye. Ketika dia melihat Mile Ye menghilang, lelaki tua itu sedikit terkejut dan mundur. Untuk sesaat, wajahnya menjadi ganas, dan dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Setelah Mile Ye pergi dari sungai Huang Kuan, dia muncul langsung di hutan lebat sebelumnya. Mile Ye terpana, mengapa dia masih berada di daerah terlarang ini? Saat ini, saudari tertua berkata dengan suara yang dalam, ruang hampa di daerah terlarang ini memiliki batasan yang sangat kuat, dan ruang hampa aturan Tao tidak dapat melanggar pembatasan ini, jadi Mile Ye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Jadi aku hanya bisa melakukan teleportasi ruang hampa perjalanan di daerah terlarang ini. Kakak tertua berkata, iya. Sudut mulut Mile Ye sedikit berkedut. Pada saat ini, dia menoleh untuk melihat, dan saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Pihak lain telah menemukannya. Apa yang harus dia lakukan? Mile Ye terdiam sesaat,
dan hendak pergi ketika sebuah suara datang dari samping. "Senior." Mileye menoleh untuk melihat, dan itu adalah kepala misterius yang dia temui sebelumnya. Kepala itu memandang Mileye dan berkata dengan penuh semangat, "Senior, apakah kamu berhasil?" Mileye berkedip, lalu berkata, "Jika aku bergerak, apakah aku bisa lolos?" Saat dia berbicara, dia mengeluarkan botol hijau berisi air suci Huang Kuan. Kepala penuh kekaguman, "Aku sangat mengagumimu, Senior." Mileye tiba-tiba berkata, "Haruskah kita bertarung bersama?" Kepala itu berkedip, lalu berkata, "Membunuhnya." Mileye tertawa dan berkata, "Tentu saja, aku akan membunuhnya. Bagaimana, apakah kamu berani?" Kepala itu agak kesulitan. Dalam sebulan, dia akan bisa menyelundup keluar. Jika dia kabur sekarang, itu akan menjadi risiko. Di samping, Mileye tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimana praktisi generasiku bisa diintimidasi? Jika kamu memiliki keberanian, keluarlah dari masalah sekarang, dan bertarunglah dengan dunia bawah." Dunia bawah. Kepala itu sedikit bersemangat, tetapi dia masih memiliki beberapa keraguan. "Senior, penguasa dunia bawah." Mileye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa dunia bawah itu bodoh. Jika dia berani menyerang, hari ini aku akan memukulnya sampai mati. Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu berani mengikutiku keluar dari dunia bawah ini? Jika kamu berani, aku akan memberimu banyak uang." Setelah hening beberapa saat, kepala itu berkata dengan galak, "Baiklah, ayo." Setelah itu, ledakan. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari lapangan. Bersambung.